Cantik banget hari ini. Makasih udah nemenin gue. Karena lo yang nganterin gue ke momen bahagia gue. Ya Bunga. Smile. Film ini dimulai dengan pernikahan antara Bunga dengan Agis, dan di acara tersebut juga dihadiri oleh mantan Bunga yaitu Bagas bersama dengan kakaknya yang bernama Delon. Dan ketika Bagas melihat salah satu pengiring pengantin yang bernama Pinky yang merupakan sepupu Bunga, ia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga setelah acara pernikahan tersebut selesai, Bagas pun hendak berniat untuk berkenalan dengannya. Akhirnya kelar juga. Makasih ya, buru-buru. Nama kamu siapa? Kita belum kenalan loh. Dan karena Bunga kini telah menikah, Pinky yang awalnya numpang di rumah Bunga itu pun kemudian memutuskan untuk keluar dan mencari kosan. Sementara itu, Bagas yang masih belum sempat berkenalan dengan Pinky, ia pun kemudian mencari informasinya kepada Bunga, dan akhirnya ia pun mendapatkan nomor teleponnya. Bagas kemudian segera menelpon Pinky, namun karena ia tidak mengenal nomor tersebut, Pinky pun tidak mengangkatnya. Dan keesokan harinya ketika Bagas pulang dari berbelanja, tiba-tiba ia hendak dirampok oleh dua orang preman. Serahin barang lo semua. Oh, tolong! Makasih ya mas, makasih. Dan karena kejadian itu, Ibu Bagas kemudian hendak mencarikannya seorang bodyguard, dan setelah melakukan beberapa seleksi, Ibu Bagas tertarik dan memilih Pinky yang melamar sebagai bodyguardnya. Namun Bagas yang ternyata tidak mengenal Pinky karena ia berpenampilan sedikit berbeda, dan ia justru meragukan kemampuannya sebagai bodyguard. Yakin mas cewek kayak gini jadi bodyguard? Aku nggak mau kayak gini jadi bodyguard aku. Yang ada gue yang bakal jagain lo. Kalau nggak percaya, coba masnya mukul saya. Kalau kena jangan nangis ya. Iya. Kamu lulus jadi bodyguard. Sorry. Malam harinya, Bagas yang kembali menelpon Pinky, dan kali ini Pinky mengangkatnya dan mereka pun saling mengobrol. Namun dari obrolan tersebut, mereka tidak ada yang mau menyebutkan nama mereka sama sekali, sehingga mereka pun tidak tahu identitas masing-masing. Selamat malam bidadariku. Tapi nama gue bukan bidadari. Terus siapa dong nama kamu? Rahasia. Ini aku kasih tahu nih siapa nama aku ya. Rahasia. Gak lucu. Pasti kamu penasaran kan siapa nama aku? GR abis. Keesokan harinya, Pinky pun mulai melakukan tugasnya sebagai seorang bodyguard yang akan mengawal Bagas kemanapun ia akan pergi. Namun dikarenakan Bagas ini sebenarnya tidak mau dicarikan bodyguard oleh ibunya, sehingga ia pun merasa kesal dengan sikap Pinky yang selalu saja mengikutinya. Ngapain lo berdiri di sini? Saya ditugaskan oleh Bu Lydia. Nyokap gue kan nggak ngeliat. Gara-gara lo, gue jadi nggak fokus kerja. Sekarang lo pergi nggak? Keluar. Beberapa saat kemudian, Bagas kembali menelpon Pinky untuk mengajak makan malam, di mana sampai saat ini Bunga masih belum memberitahu jika cowok tersebut adalah Bagas karena ia ingin Pinky mengenalnya sendirian. Dan ketika Pinky telah berangkat untuk makan malam, akhirnya ia pun tahu jika cowok yang sering berkomunikasi via telepon selama ini adalah Bagas. Teleponan sama gue tuh bos Bagas. Halo bidadariku. Halo. Kayaknya kita nggak bisa ketemu deh. Lagi PMS. Istirahat yang cukup ya bidadariku. Kok jadi begini sih? Kabur. Dan sejak mengetahui jika cowok tersebut adalah Bagas, Pinky pun kemudian mengatur mode silent ke HP-nya agar ketika Bagas menelponnya, ketika Pinky berada di dekatnya, Bagas tidak akan curiga kepadanya. Namun ketika melihat Bagas yang terlihat begitu sedih karena teleponnya tidak diangkat sedari tadi, Pinky pun merasa kasihan kepadanya, sehingga ia pun izin untuk keluar untuk menelpon Bagas secara diam-diam. Maaf ya, kemarin aku batalin janji kita. Udah baik kan? Aku disuruh istirahat gitu. Supaya kamu bisa cepat sembuh dan kita bisa ketemu lagi. Dah. Yes! Dan karena Bagas masih belum bisa bertemu dengan Pinky, ia pun kemudian janjian dengan Bunga untuk bertemu dengan niatan untuk menitipkan hadiah jam tangan yang ia beli untuk Pinky. Namun kejadian itu justru dilihat oleh Agis, sehingga ia pun marah karena mengira jika Bunga telah berselingkuh dengan mantannya itu. Kayak gini kamu di belakang. Sayang, aku bisa jelasin. Besok apa lagi? Balikan? Bagas itu pengen aku jodohin ke sepupu aku. Aku gak percaya sama kamu. Gue sama Bunga cuma sahabatan. Gue gak percaya. Bunga kemudian mendatangi Pinky dan memberikan jam tangan yang dibelikan oleh Bagas tadi, dan karena hal itu Pinky pun menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Keesokan harinya setelah Bagas selesai melakukan meeting, namun tiba-tiba ada seseorang yang ingin mencelakainya.
Dan pasca kejadian itu, Bagas pun mulai sedikit luluh hatinya karena Pinky telah menyelamatkannya. Dan untuk Pinky sendiri, ia pun juga merasakan hal yang sama karena akhirnya ia bisa melihat sifat Bagas yang lembut. Dan setelah melihat hal itu, Pinky kemudian bertekad untuk jujur dan sambil mengenakan jam tangan yang dibelikan oleh Bagas, ia pun kemudian mengakui jika dirinya lah cewek yang selama ini diajak berkomunikasi via telepon. Jam tangan lo dapat dari mana? Gebetan saya mas. Ini kok jamnya sama yang gue kasih ke gebetan gue ya? Kantor. Saya itu bidadari. Lo bilang apa? Sehat lo. Mana mungkin bidadari gue barbar kayak lo. Bagas pun tidak percaya sama sekali dengan perkataan Pinky jika dia adalah cewek yang selama ini ia kejar. Namun semua itu berubah ketika ia hendak pulang dari kantor. Dan ketika Pinky meninggalkan HP di dalam mobil, Bagas yang hendak menelponnya, akhirnya ia pun mengetahui jika apa yang dikatakan oleh Pinky tadi ternyata adalah benar. Angkat nggak? Gue bilang angkat ya angkat! Halo. Selama ini lo ngebohongin gue. Saya nggak tahu kalau yang selama ini nelfon saya itu kamu. Lo gue pecat! Sekarang pergi nggak? Pergi! Oke, saya pergi karena saya tahu saya nggak pantas buat kamu. Pinky pun merasa begitu sedih dengan apa yang barusan dialaminya. Dan melihat hal itu, Bunga yang tidak terima dengan perlakuan Bagas, ia pun kemudian memarahinya. Namun sekali lagi, Agis yang melihat Bunga berduaan dengan Bagas justru membuat hubungan mereka menjadi bertambah parah. Bagas pun kemudian pulang ke rumah, di mana Pinky ternyata sudah menunggunya untuk mengembalikan jam tangan pemberian Bagas. Cuma mau balikin ini. Udah selesai kan? Pulang sana. Gue kira lo udah berubah. Itu semua karena lo udah bohongin gue! Siapa yang bohong? Lo! Dari awal siapa yang nelfon gue berkali-kali? Salah gue cuma satu. Gue nggak pernah ngasih tahu lo kalau gue ini bidadari lo. Gue harap suatu hari nanti lo sadar. Gak semua hal yang lo pengen itu bisa lo dapetin. Bagas yang mengambil keputusan karena emosinya tadi pun akhirnya menyadari jika apa yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga ia pun kemudian mencoba meminta alamat Pinky kepada Bunga. Beberapa saat kemudian, Bagas pun segera bergegas ke alamat kosan Pinky dan ia kemudian meminta maaf atas semua perbuatannya. Aku mau minta maaf sama kamu. Gak perlu. Maaf banget. Sekarang lo pulang deh. Kamu mau nggak jadi bodyguard aku lagi? Gak semua bisa diukur pakai uang. Aku tahu aku salah, tapi untuk kali ini yang aku butuhin tuh maaf dari kamu, bidadariku. Pinky yang tidak bisa menerima permintaan Bagas untuk kembali kepadanya, dan sejak saat itu Bagas pun terus saja mengikuti Pinky kemanapun ia pergi untuk berusaha mendapatkan hatinya kembali. Pinky pun merasa kesal karena ia terus diikuti oleh Bagas, dan sekali lagi Bagas mencoba menyatakan perasaannya kepada Pinky. Lo kan udah nyuruh lo pulang, masih aja ngikutin gue? Bukannya udah dibuang ya? Aku terlalu cinta sama kamu, Pink. Jadi aku nggak sanggup untuk ngebuangnya. Kok nggak bisa? Aku nggak bakal maksa kamu. Jadi aku bakal nunggu jawabannya, kapanpun itu. Bagas yang merasa begitu bahagia karena ia telah menyatakan perasaannya kepada Pinky dan ia pun menceritakan pengalamannya itu kepada Bunga. Namun sekali lagi hal itu justru dilihat oleh Agis dan di saat bersamaan Pinky pun akhirnya mengetahui jika Bagas adalah mantan Bunga. Karena kamu di rumah. Biar nggak ngelihat kamu jalan sama mantan kamu. Jadi Bagas mantan lo? Tega ya lo. Vicky, gue bisa jelasin. Jangan pernah nongol lagi di hidup gue. Bidadariku! Aku bakal urus secepatnya perceraian kita. Bagas dan Pinky yang begitu sedih karena hubungan mereka tidak bisa berlanjut. Namun keesokan harinya Bagas kemudian dibuat terkejut karena ia kemudian mengetahui bahwa semua hal yang dilakukan oleh keluarganya dan juga Bunga dan suaminya ternyata hanyalah bohongan semata. Mereka melakukan hal itu karena berniat untuk menguji apakah Bagas benar-benar mencintai Pinky. Mama akan jelaskan, Delon sama Wulan juga ikut terlibat. Jadi ini semua prank, Ma? Kok kalian berdua udah baik kan? Kita kan emang gak pernah berantem. Waktu Mama tahu kalau kamu itu suka sama sepupunya Bunga, Mama ngerencanain buat nguji cinta kamu ke Pinky. Sebenarnya kita itu cuma mau bantuin lo aja. Pinky udah marah banget nih sama gue. Kalau soal Pinky, lo tenang aja. Gue udah punya rencana. Keesokan harinya, Bagas kemudian mengajak Pinky untuk bertemu sekali lagi dan di sini Bagas kemudian justru mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Pinky. Pinky pun tentu saja terkejut dengan hal tersebut dan tiba-tiba muncullah keluarga Bagas dan juga Pinky yang mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan selama ini hanyalah bohongan semata dan mereka tidak memiliki masalah sama sekali. Dan setelah mendengar hal tersebut, Pinky pun akhirnya mau menerima lamaran Bagas dan film ini pun berakhir. Teman kampus malah naksir nyokap.
Film ini dimulai dengan Aurel yang menerima banyak sekali bunga, namun semua itu bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk ibunya yang telah membuat banyak laki-laki tergila-gila kepadanya. Aurel yang merasa sedikit iri dengan semua perlakuan mereka, sehingga ia pun berniat untuk melakukan makeover agar terlihat cantik, namun ibunya melarangnya karena ia masih kuliah. Dan suatu malam ketika Aurel pulang dari kampus, namun ia kemudian merasa bahwa ada orang yang mencurigakan yang sedang mengikutinya. Kalau gue lari, gue bakal kekejar. Lo ngedit gue ya? Mbak kenapa ya? Gue kira lo penguntit. Gue minta nomor telepon lo ya. Nama lo? Gue Dion. Aurel. Keesokan harinya, terlihat Dion yang tiba-tiba datang ke rumah Aurel, di mana hal itu membuat Aurel sedikit terkejut karena Dion ternyata kenal dengan ibunya. Aurel pun merasa begitu kesal karena laki-laki yang ia sukai sepertinya justru tertarik dengan ibunya sekali lagi. Kenalin, ini anak tante. Saya udah kenal tante, saya bahkan dipukulin pakai sepatu sama dia. Kamu begitu sih, kasar sekali sama Dion. Minta maaf dulu sama Dion, kamu udah kasar loh sama dia. Ibu Aurel yang sebenarnya berniat untuk mengenalkan Dion dengannya, namun Aurel justru salah sangka dan mengira jika Dion adalah pacar ibunya. Namun karena Aurel sangat suka dengan Dion, ia pun kemudian memiliki sebuah ide, yaitu berniat menjodohkan ibunya dengan rekan kerja ibunya yang bernama Herman. Dan ketika mereka hendak makan siang bersama, tiba-tiba muncullah Dion, sehingga Aurel kemudian segera mengejarnya untuk menghalanginya. Ngapain lo di sini? Orang mama kok yang ngundang Dion ke sini buat makan malam. Pokoknya lo ikut gue, ayo. Gue bisa jelasin, ini kasih gue. Dan karena kejadian itu, Dion yang merasa bersalah karena telah membuat kaki Aurel cedera, ia pun kemudian selalu mengantar Aurel kemanapun ia pergi. Dan sejak saat itu, karena sering menghabiskan waktu bersama-sama, Dion pun kemudian juga memiliki rasa suka kepada Aurel, sampai setelah 1 bulan berlalu, akhirnya kaki Aurel pun kini sudah mulai membaik. Kamu berarti udah sehat. Ya, tapi nggak perlu peluk-peluk gitu juga. Kamu nggak perlu dong diantar-antar lagi sama dia. Tapi nggak apa-apa kok tante. Ya nggak bakal keganggu juga kok. Dia udah bisa nyetir sendiri. Sementara itu, teman ibu Aurel yang bernama Indri tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Herman yang tengah memarahi anak buahnya, di mana sepertinya Herman ini telah melakukan kecurangan atau korupsi di perusahaan ibu Aurel. Indri pun kemudian melaporkan hal itu kepada ibu Aurel, dan ketika ia hendak melaporkan Herman ke polisi, namun karena sadar bahwa ia masih belum memiliki bukti yang kuat, ibu Aurel kemudian berniat untuk memperkerjakan Dion di perusahaannya untuk membantunya menyelidiki Herman. Ngapain sama nyokap gue di dalam? Kayaknya sensitif banget sama nyokap lo. Mama itu butuh bantuan Dion buat bantu urus perusahaan. Kenapa harus Dion? Dionnya aja nggak keberatan kok, kamu yang marah-marah sih. Bilang aja, nanti besok telat lagi. Aurel yang masih berniat untuk membuat Dion jatuh cinta kepadanya, dan karena ia tidak mau Dion semakin dekat dengan ibunya, Aurel kemudian berniat untuk membuat Dion dipecat dari perusahaan tersebut, yaitu dengan cara menyembunyikan dokumen presentasi yang akan digunakannya untuk rapat. Dion pun tentu saja langsung dimarahi oleh Herman, sampai ketika ibu Aurel kemudian memergoki Aurel yang sedang bersembunyi di bawah meja. Aurel, pengen Dion dapat masalah ya? Gak suka kalau Dion kerja di sini gitu? Gak usah dimarahin, kasihan. Kalian berdua pulang deh ya. Aurel yang masih tidak mau menyerah, ia pun kemudian mencoba mendapatkan perhatian Dion dengan cara makeover agar Dion terpesona melihatnya. Dan memang itulah yang kemudian terjadi, namun ibu Aurel sekali lagi melarang Aurel untuk menggunakan make up secara berlebihan. Itu ngapain sih pakai makeover segala? Lo gak suka kalau ngeliat aku cantik? Kamu ngomong kayak gitu sih sama mama? Mama takut tersaingi sama aku. Keterlaluan kamu! Mama yang keterlaluan! Aurel pun merasa sakit hati dan begitu sedih, sehingga ia pun kemudian berniat untuk menginap di kosan temannya, yaitu Melody. Dion kemudian mengejar Aurel dan mencoba untuk menenangkannya. Lo ada masalah apa? Yang gue suka selalu naksir sama mama. Dengerin gue dulu. Sejak pertama kali gue ketemu sama lo, gue malah suka yang apa adanya kayak gini. Cowok tuh gak semuanya sama. Gak usah bikin semuanya negatif ya. Keesokan harinya, Dion hendak mengajak Aurel untuk makan malam, dan di sini Aurel akhirnya baru mengetahui jika Dion ini ternyata adalah anak dari Tante Indri. Namun yang tidak disangka olehnya adalah ketika Dion tidak mengatakan jika ia juga mengundang ibu Aurel di acara makan malam tersebut. Kesini kenapa gak ngasih tau aku juga ya? Jadi ini makan malam rencana mama sama Dion. Ini mau ngomongin sesuatu yang spesial. Masih makan malam ini sebenarnya cuma buat bicarain rencana pernikahan mereka. Aku pergi dulu ya. Udah, Dian. Dan sekali lagi, Aurel langsung berprasangka jika Dion memang memiliki hubungan spesial dengan ibunya. Dan keadaan tersebut kemudian bertambah parah ketika Aurel melihat Dion sedang bersama dengan cewek lain. Aurel pun langsung mendatangi ibunya dan memperingatkannya tentang Dion.
suka kalau mama deket-deket sama Dion. Gak ada hubungan apa-apa sama dia. Lo tuh cuma mempermainkan perasaan nyokap gue. Gua ada apa sama nyokap lu? Gak ada hubungan apa-apa sama dia. Mama tuh harus deket, pendekatan sama Om Firman. Supaya rumah tangga mama tuh bahagia. Lu tau gak sih buat kamu? Ibu Aurel pun akhirnya terpaksa makan malam dengan Herman untuk mengikuti kemauan anaknya. Dan ketika mereka tengah melakukan hal itu, tiba-tiba Herman mendapatkan telepon dari seseorang. Dan ketika Ibu Aurel mencoba menguping pembicaraan tersebut, akhirnya ia pun mengetahui kebenaran jika Herman memang melakukan korupsi. Ibu Aurel kemudian mencoba merekam pembicaraan tersebut untuk dijadikan barang bukti. Namun sayangnya tindakannya tersebut kemudian ketahuan oleh Herman. Baja itu dari staf saya di kantor. Nina! Jangan lari, Nina! Mau lari kemana kamu? Nina! Dion kemudian mendatangi Aurel karena mendapatkan pesan rekaman tentang Herman yang telah melakukan korupsi. Dan mengetahui hal itu, Aurel pun menjadi terkejut karena ia tidak menyangka jika Herman adalah orang yang jahat. Dan karena khawatir, Dion kemudian mencoba menelpon Ibu Aurel untuk memastikan keadaannya. Nina. Dion dan Aurel yang hendak mendatangi restoran tempat makan malam ibunya, namun mereka kemudian melihat mobil Herman sehingga mereka pun kemudian mengikutinya. Dan setelah beberapa waktu melakukan kejar-kejaran, akhirnya Dion berhasil menghadang mobil Herman dan menghentikannya. Tolongin saya, Pak, mama saya mau diculik, Pak. Kemana lo, Pan? Lepasin! Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Ibu Aurel. Namun sekali lagi, Aurel langsung marah kepada Dion karena meskipun ia telah menolong ibunya tadi, namun ia tidak setuju jika Dion menikah dengan ibunya karena ia telah memergokinya berselingkuh. Tante Indri kemudian datang dan mengatakan bahwa jika cewek yang dilihatnya tadi adalah adiknya, dan meskipun kini ia telah tahu bahwa Dion tidak berselingkuh, namun Aurel masih bersikeras menganggap bahwa Dion memiliki hubungan spesial dengan ibunya. Gak jujur juga soal hubungan sama nyokap gue. Sudah dong. Karena kalau misalkan mama mau nikah sama dia tuh tinggal nikah aja, gak usah bilang-bilang aku. Keesokan harinya, terlihat banyak sekali cowok yang memberikan bunga untuk Aurel dan ternyata semua bunga tersebut berasal dari Dion. Ibu Aurel pun kemudian muncul dan ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya sedari awal Ibu Aurel justru berniat untuk menjodohkan Dion dengan Aurel. Namun Aurel yang sangat insecure dengan kecantikan ibunya dan ia pun justru berpikiran negatif terlebih dahulu kepada Dion dan ibunya. Dion kemudian secara tegas mengatakan bahwa cewek yang ia sukai adalah Aurel dan ia kemudian berniat untuk menikahinya. Dan film ini pun berakhir. Apa lu mau bayar utang? Lu bayar utang-utang lu sekarang juga. Bang, nanti dulu, Bang. Film ini dimulai dengan Ayu beserta ayah dan teman-temannya yang mencoba mengusir debt collector yang hendak menyita peternakan ayam mereka. Dan karena telah gagal, Kevin yang merupakan orang yang telah menyuruh debt collector tadi pun kemudian marah sehingga ia pun berniat untuk turun tangan sendiri. Gua rasa lo harus lakuin ini sendiri, Vin. Setuju gua. Sayang, beberapa hari ini aku harus keluar kota. Lo bantuin dia urusan pernikahan, oke? Kevin kemudian segera bergegas menuju ke kampung tempat Ayu berada. Namun ketika ia sedang mengendarai mobilnya, terlihat Ayu yang melintas di depannya. Dan ketika Kevin hendak menghentikan mobilnya, namun ternyata rem mobilnya blong. Kevin yang terjatuh di pinggir sungai dan melihat hal itu, Ayu pun kemudian segera bergegas untuk menolongnya. Dan karena ia tidak bisa mengangkat Kevin sendirian, Ayu pun kemudian mencoba menelpon ayahnya untuk membantunya. Tahu-tahu dia tuh udah di sini. Sekarang kita bawa ke rumah saja. Awas, ayah. Mereka pun kemudian membawa Kevin ke rumahnya, namun ia masih belum terbangun sampai sekarang. Dan ketika terlihat tanda-tanda Kevin mulai tersadar, namun ternyata Kevin telah kehilangan ingatannya. Kalian siapa? Aku Teh Ayu. Pak, nama aku siapa? Nama kamu teh Asep. Asep. Kamu lagi ngejar-ngejar ayam terus jatuh. Ayah Ayu terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa nama Kevin adalah Asep karena ia takut jika Ayu bisa masuk penjara akibat kecelakaan yang dialaminya. Dan sejak saat itu, Kevin pun tinggal di rumah Ayu dengan nama Asep dan ia mulai bekerja di peternakan milik ayah Ayu. Asep buruan bangun. Bangun kamu Teh, bangun. Ayo bangun. Bangun Asep. Gak usah pakai mandi. Ikut ke peternakan.
Asep yang masih tidak percaya jika ia adalah orang kampung dan melihat hal itu, Ayu kemudian mencoba membawanya ke teman-temannya dan meminta mereka seolah-olah adalah teman semasa kecil Asep. Kamu teh apa kabar? Ini teh sahabat kamu. Kita teh dulu tumbuh besar bareng. Kamu tuh kelamaan tinggal di Jakarta sampai lupa suasana di sini. Ada bukti foto bareng nggak? Kamu tuh lupa kalau kamu nggak suka difoto. Malam harinya ketika Asep tidak bisa tidur dan tiba-tiba ia mendengar sesuatu di luar. Ia pun mencoba melihatnya dan ternyata ada seorang maling yang hendak mencuri ayam milik Ayu. Mau maling lu ya? Enggak, ini masih bobo, oi. Kamu anak RT 5 ya? Asep yang terluka akibat berkelahi dengan maling barusan dan Ayu pun mencoba mengobatinya. Dan sejak saat itu, Asep pun mulai sedikit tertarik kepada Ayu. Bahkan keesokan harinya ketika ada seorang anak kecil yang terpisah dari ibunya dan Asep kemudian mencoba berbagai cara untuk bisa menemukan ibu anak itu. Di mana Ayu kemudian menjadi kagum dengan usaha Asep tersebut. Segera merapat ke odong-odong. Apa? Ya Allah, kamu tak apa? Mas, makasih banyak ya. Makasih sekali lagi. Keren kamu, Asep. Cerdas. Itu mah seneng ya hati ya kalau bisa nolongin orang. Ayu kemudian mengajak Asep ke tempat favoritnya yaitu di jembatan sungai dan di sana Ayu mengatakan bahwa ia memiliki kebiasaan untuk melemparkan batu sambil mengucapkan permintaannya. Aku teh pengen pertenakan Ayu paling gede se-Indonesia. Aku berdoa supaya keinginan Ayu dan keinginan Uwa tercapai. Hei, aduh. Sementara itu, karena Kevin sudah beberapa hari ini tidak bisa dihubungi, sehingga temannya yaitu Nando dan juga tunangannya yaitu Sheila kemudian mencoba mencarinya. Mereka pun mendatangi kediaman Ayu dan mencoba bertanya tentang keberadaan Kevin. Bapak yang punya peternakan ini? Ya betul, saya sendiri. Saya nyari orang ini, Bapak ada datang ke sini nggak ya? Harusnya beberapa hari lalu dia ke sini sih. Ini mah tidak pernah ada yang datang ke sini ya, yuk ya. Minggu lagi itu pernikahan kita berdua. Biar aku selesaiin ini dulu. Dan setelah kejadian itu, Ayu merasa begitu bersalah karena telah membohongi Kevin sebagai Asep. Sehingga secara tidak sadar, Ayu pun mulai menjauhi Asep. Asep yang bertanya apa yang telah terjadi dan ayah Ayu kemudian mengatakan bahwa ia sedang kebingungan karena peternakan ini akan segera disita. Dan mengetahui hal itu, Kevin kemudian mencoba melihat surat perjanjian hutangnya. Setelah aku baca-baca surat perjanjian ini, 3 kelemahan. Yang memberi utang sudah meninggal dunia. Yang kedua, nggak ada saksi, Wak. Surat ini nggak ada materai,nya, jadi nggak punya kekuatan hukum. Wak minta aja perpanjangan waktu. Wah, pinter pisan teman saya. Sementara itu, Nando yang sudah tidak tahu harus mencari Kevin kemana lagi dan ketika ia meminta untuk mencari lokasi GPS mobil Kevin, ternyata mobilnya ditemukan di desa tempat tinggal Ayu tadi. Nando pun kemudian segera bergegas kembali ke tempat tersebut dan akhirnya ia melihat Kevin yang sedang bersama dengan Ayu. Nggak salah lagi itu Kevin. Kalau seandainya ingatanku kembali, sikap kamu bakal berubah nggak sama aku? Kevin hilang ingatan. Mendingan kita sekarang antar ayamnya. Beberapa saat kemudian ketika Asep sedang mengantarkan pakan ayam, namun tiba-tiba muncullah orang yang tidak dikenal yang hendak mencuri pakan tersebut. Lepas ya? Enggak. Hei, mau kemana lo? Ayu kemudian dibawa ke rumah sakit dan beruntungnya ia tidak mengalami luka yang parah sehingga beberapa saat kemudian Ayu pun diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sementara itu orang yang telah menyerang Asep tadi ternyata adalah orang suruhan Nando dan dari sini kita pun mengetahui bahwa rem blong di mobil Kevin tadi ternyata juga ulah Nando. Cuma lo gue bayar mahal. Gue bakal bikin rencana yang bagus pas buat Udah nggak usah udah pergi aja lo. Gue harus turun tangan sendiri nih buat nyingkirin Kevin. Beberapa saat kemudian, Ayu yang merasa bersalah karena telah berusaha menjauhi Asep, ia pun kemudian berniat mencarinya untuk meminta maaf. Di saat bersamaan, Nando yang tidak puas dengan hasil kerja para anak buahnya, ia pun memutuskan untuk melakukan sendiri usaha untuk mencelakai Kevin. Sep, kamu kenapa? Gue bukan Asep, nama gue Kevin. Lo sama bokap lo udah nipu gue selama ini. Aku sama Ayat tidak ada maksud. Cuma mau manfaatin gue aja. Iya. Kita kayaknya lagi pusing. Gue pusing karena liat muka lo. Lo jangan pernah ya munculin muka lo lagi depan gue. Kevin yang akhirnya mendapatkan ingatannya kembali, ia pun segera bergegas pulang untuk menemui Sheila dan Nando. Di mana hal itu membuat Nando menjadi khawatir, namun beruntungnya Kevin tidak menaruh curiga sama sekali kepada Nando. Bro, thank you banget ya, bantu jagain semuanya. Gue happy liat lo balik. Bisa gawat kalau Kevin sempat lihat mobil gue yang udah nabrak dia.
Kevin kemudian menceritakan bahwa ia selama ini berada di peternakan milik Ayu dan mendengar hal itu, Sheila pun menyarankan kepada Kevin untuk segera menyita tempat tersebut. Dan mengikuti saran tunangannya itu, mereka pun keesokan harinya datang ke rumah Ayu untuk menyita peternakannya. Kamu teh benar-benar mau nyita peternakan sih? Kan juga nggak bisa bayar utang. Bawa pulang lagi aja, soalnya kamu teh pernah bilang sama bapak kalau hukum perjanjian kuat di mata hukum. Aku bilang kita pulang. Dan sejak kejadian itu, Kevin terlihat sering melamun sambil memikirkan Ayu. Bahkan kini terlihat perubahan sikap Kevin, di mana ia biasanya selalu marah-marah, namun sekarang ia justru bersikap lebih lembut. Sampai ketika Kevin tengah makan siang dengan Sheila, namun ia tidak sengaja memanggilnya dengan nama Ayu. Kevin. Kamu yuk. Ayo, kamu suka ya sama nenek ayam itu? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Sheila, kalau lo nggak bisa jaga Sheila dari awal, harusnya lo bilang sama gue bisa jaga dia lebih baik dari lo. Keesokan harinya, Kevin mendapatkan laporan jika terdapat dana perusahaan yang digelapkan dan pelakunya adalah Nando. Dan mengetahui hal tersebut, Kevin pun mulai curiga dengan kecelakaannya. Dan ketika ia mencoba menyelidikinya, ternyata benar bahwa pelakunya adalah Nando juga. Kevin kemudian datang menemui Nando untuk mengkonfirmasi kebenaran semua perbuatan Nando. Dan Nando kemudian mengatakan bahwa ia melakukan semua itu karena ia menyukai Sheila dan merasa bahwa Kevin sudah merebutnya dari dirinya. Nando yang diminta untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya kepada polisi, namun Nando justru memilih untuk melarikan diri. Santai, jangan harus ngelakuin ini, tapi lo harus tanggung jawab sama semua perbuatan lo. Kevin kemudian menceritakan semua perbuatan Nando kepada Sheila, dan di sini Kevin kemudian mengakui bahwa ia telah jatuh cinta kepada Ayu dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sheila. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Minta maaf ya, gak bisa nikah sama kamu. Dan aku baru sadar kalau cinta di hati aku bukan buat kamu. Aku ngerti kok, Vin. Aku juga gak mau menjalankan pernikahan tanpa cinta di dalam. Aku doain semoga kamu bisa menemukan kebaikan kamu. Kevin kemudian menemui Ayu dan ia pun kemudian mengatakan tentang perasaannya yang sebenarnya kepada Ayu. Ayu yang memang juga telah jatuh cinta kepada Kevin itu pun kemudian langsung menerima cintanya dan film ini pun berakhir. Ya udah bilang. Pokoknya malah tas merah. Ini maafnya, maklum lagi semangat-semangat. Udah katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah bilang. Pokoknya malah tas merah. Ini maafnya, maklum lagi semangat-semangat. Udah katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Film ini dimulai dengan Alia yang membantu ibunya untuk mengantarkan pesanan jahitan pelanggannya. Di saat bersamaan, terlihat Wisnu yang baru pulang dari Amerika dan tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Alia tadi kemudian mogok tepat di depan taksi yang dikendarai oleh Wisnu. Pinggirin motor lo. Lagi mogok. Lagi motor butut kayak gini masih dipakai. Berisik banget. Pinggirin. Lo gak modal. Sesampainya di rumah, Wisnu kemudian disambut oleh ayahnya dan juga ibu tiri dan adik tirinya. Namun Wisnu yang tidak setuju dengan pernikahan mereka dan ia pun bersikap cuek kepada ibu dan adik tirinya yang bernama Ria. Welcome home, Wisnu. Gak usah so asik deh. Ini adik kamu Ria. Halo Kak Wisnu. Aku mau mandi dulu deh. Malam harinya, Wisnu teringat dengan teman semasa SMA-nya sekaligus cinta pertamanya yang bernama Lia. Namun Wisnu tidak sadar bahwa sosok tersebut ternyata adalah Alia tadi. Wisnu pun kemudian berniat untuk mencari keberadaan Lia tersebut. Namun tiba-tiba muncullah ayahnya yang berniat menjodohkan Wisnu dengan anak temannya. Pak punya rencana menjodohkan kamu sama Gea. Masa zaman sekarang masih dijodohin? Wisnu nggak mau. Ya, karena Wisnu udah punya wanita pilihan sendiri, Pak. Namanya Lia. Terus Lianya di mana? Wisnu juga nggak tahu, Pak. Tapi Papa kasih waktu kamu 1 bulan untuk mencari Lia. Kalau kamu nggak menemukan dia juga, Papa akan jodohkan kamu sama Gea. Oke? Setuju. Keesokan harinya, terlihat Ria yang sedang menangis dan ternyata ayah dan ibunya tadi sudah pergi keluar kota untuk keperluan berobat ayahnya. Dan meskipun Wisnu tidak ingin berhubungan dekat dengan adik tirinya itu, namun karena tidak tega melihat Ria di rumah sendirian, Wisnu pun terpaksa membawa Ria ke kantornya. Tidak lama kemudian muncullah cewek yang akan dijodohkan oleh ayahnya yang bernama Gea yang kemudian mencoba mendekati Wisnu. Namun Wisnu yang tidak tertarik dengannya, ia pun kemudian meninggalkannya dan menitipkan Ria kepada Gea. Dari karyawan itu kayaknya. Kau ngapain di sini? Gue lagi mau interview kerja di kantor ini. Ini sekarang mau pulang karena kantor ini nggak nerima karyawan kayak lu. Kayak yang punya kantor ini aja lu. Gue yang punya. Ya ampun Pak, tadi Pak cuma bercanda doang Pak. Maaf kalau saya banyak salah Pak, tolong saya capek jadi pengangguran. Butuh uang yang banyak soalnya buat bantuin keluarga. Karena lu lagi butuh uang yang banyak, lu 2 kerjaan sekaligus. Oke Pak,
Saya terima. Malam harinya di rumah Alia terlihat Putra yang menagih hutang kepada ibu Alia, di mana jika dalam waktu 1 bulan mereka tidak bisa membayarnya, maka Alia harus mau menikah dengan Putra. Kalau begini terus saya bisa emosi loh. Jangan emosi samanya. Gini aja deh, kalau misalkan De Alia nggak bisa lunasin dalam sebulan, De Alia harus mau nikah sama Bang Putra. Keesokan harinya, ketika Alia sedang menjadi babysitter, ia pun kemudian meminta izin sebentar untuk mengantar jahitan pesanan ibunya. Di dalam kemudian, Wisnu mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan bahwa ia telah menemukan keberadaan Lia yang merupakan cinta pertama Wisnu. Gea kemudian muncul dan Wisnu kemudian menitipkan Ria kepada Gea dan ia pun langsung bergegas pergi untuk menemui Lia. Lia mana? Tuh dia. Oh, bukan Lia yang ini. Lia Putri Utami. Kemarin lu nggak ngomong. Sementara itu, Gea yang tidak sabaran dalam mengasuh Ria dan ia pun langsung memarahinya. Dan melihat hal itu, Alia kemudian membawa Ria ke taman di mana mereka kemudian melihat Wisnu yang sedang termenung pasca kekecewaannya karena masih belum bisa menemukan Lia. Alia yang mencoba menanyakan apa yang telah terjadi dan Wisnu pun kemudian menceritakan tentang cinta pertamanya tersebut. Kenapa bokap gue itu pengen banget ngejodohin gue sama dia? Karena udah ada wanita lain yang gue cintain dari zaman gue SMA. Sekarang gue nggak tahu dia dari mana. Ya semoga aja cewek itu cepat ketemu ya Pak. Dan setelah beberapa saat berlalu, Wisnu pun akhirnya sedikit demi sedikit mulai bisa menerima keberadaan Ria. Dan hal yang sama juga dirasakannya ketika melihat Alia yang sangat sabar dan juga menyayangi adik tirinya itu. Ria sayang banget sama Kak Alia. Kak Alia juga sayang sama Ria. Siapa yang mau minum susu? Aku. Bismillah. Ternyata Alia punya sifat yang religius. Keesokan harinya ketika Alia hendak menjemput Ria dari sekolah, namun ternyata Ria sudah tidak ada di tempat tersebut. Alia pun kemudian menelpon Wisnu untuk memberitahukan hal itu dan ternyata Ria tadi kini tengah diculik oleh orang suruhan Gea. Tadi enggak, lu urusin. Nih, Om suapin ya. Enak kan? Omnya mau ke toilet dulu. Dan ketika Wisnu dan Alia masih bingung mencari Ria, tiba-tiba muncullah Ria bersama dengan kedua orang tuanya karena mereka tadi menemukan Ria yang berkeliaran sendirian di pinggir jalan. Gea yang melihat Ria telah lepas dari usaha penculikannya tadi dan ia pun kemudian memarahi orang suruhannya itu. Anak kecil doang nggak bisa. Kan gue baru belajar di Rupiah. Bikin gue udah bayar lu tuh mahal banget. Hitung-hitung sedekah sama teman. Dan meskipun Wisnu kini telah bisa menerima keberadaan Ria, namun ia masih tidak mau mengakui ibu tirinya. Wisnu pun kemudian mengantarkan Alia pulang ke rumah dan selama di perjalanan, ia pun kemudian curhat mengenai ayah dan ibu tirinya. Dia bukan nyokap kandung gue. Gak usah sedingin itu sama Bu Hana. Gimana gue gak kesel coba? Kuburan nyokap gue belum kering. Harusnya Pak Wisnu tuh bisa nerima kenyataan. Kan udah punya adik. Gue masih butuh waktu. Keesokan harinya ketika Alia hendak pulang, Ibu Ria kemudian mengucapkan terima kasih karena selama ini Alia telah mau membantu Wisnu untuk menjaga Ria. Dan dari obrolan tersebut, akhirnya Ibu Ria kemudian menceritakan kenapa ia sampai mau menikah dengan ayah Wisnu. Kerasa Ria itu udah gede sekarang. Papanya Wisnu tuh sebenarnya suami almarhumah sahabat saya. Sebelum namanya Wisnu itu meninggal, dia minta saya untuk nikah sama papanya Wisnu. Karena dia khawatir nanti kalau dia nggak ada yang jagain Wisnu. Karena pasti dia nggak tahu alasannya apa saya bisa nikah. Aku udah tahu alasannya, Mah. Wisnu minta maaf ya, Mah. Beberapa saat kemudian, Alia yang ditelepon oleh ibunya dan ia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya dari dalam tasnya. Dan ketika Alia sudah pulang, Wisnu yang memungut dompet tersebut dan akhirnya ia pun mengetahui identitas Alia sebenarnya adalah Lia yang merupakan cinta pertamanya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Wisnu pun segera bergegas menemui Alia dan ia pun langsung menyatakan cintanya. Dia Putri Utami. Iya. Wisnu, teman SMA kamu dulu. Wisnu yang dulu pakai kacamata itu. Sekarang udah berubah banget sampai Beneran jatuh cinta sama kamu. dadakan banget. Dan aku mau menikah sama kamu. Gue belum bisa jawab. Keesokan harinya, Wisnu yang datang untuk menjemput Alia dan di sana ia pun kemudian bertemu dengan Putra. Lu siapa? Intinya gue kesini mau jemput Alia. Gue tuh dari tadi udah nyampe duluan daripada lu. Alia masih di dalam? Baru aja jalan. Bukan gara-gara lu kan Alia pergi. Wisnu yang sangat tergila-gila kepada Alia itu pun terus saja mengejarnya setiap hari dan ia terus berkali-kali mencoba meyakinkan Alia bahwa dirinya sangat mencintainya. Pokoknya aku gak mau kehilangan kamu. Dan aku gak rela kalau kamu dinikahin sama orang lain. Aku akan kasih kamu uang 20 juta untuk bayar utang kamu ke Putra. Makasih ya perjuangannya. Kamu memang pantas untuk diperjuangkan. Aku harus dapetin Alia.
Keesokan harinya, ketika Alia berniat menyerahkan uang yang diberikan Wisnu untuk melunasi hutang kepada Putra, namun dengan begitu liciknya, Putra menyuruh seseorang untuk menjamret uang tersebut. Nyala dong. Berhasil nih. Lumayan untuk modal nikah sama De Alia tersayang. Beberapa waktu kemudian, Gea yang datang menemui ayah Wisnu untuk membicarakan tentang pernikahannya dengan Wisnu, namun Wisnu langsung menolaknya karena ia telah menemukan cinta pertamanya dulu, yaitu Alia. Itu udah ketemu sama Lia ternyata. Lia itu Alia, Pak. Papa nggak setuju kamu menikah dengan Alia. Cuma OB. Pak, Alia? Wisnu kemudian datang ke rumah Alia untuk mencoba menjelaskan tentang sikap ayahnya tadi. Soal ucapan Papa kemarin. Yang dibilang papa kamu itu bener kok. Aku nggak mau pisah dari kamu. Mendingan kamu pergi aja dari sini. Beberapa waktu pun berlalu, dan karena Alia sudah lama tidak datang ke rumah Wisnu, Ria pun kemudian mencoba menelponnya untuk melepaskan rasa rindunya, namun kegiatan mereka kemudian diketahui oleh ayah Wisnu. Iya. Saya minta kamu stop berhubungan dengan Wisnu dan Ria anak saya. Kamu mengerti maksud saya kan? Iya, Pak. Dan setelah mendapatkan peringatan dari ayah Wisnu tadi, Alia pun kemudian mencoba bertemu dengan Wisnu sekali lagi untuk mengakhiri hubungan mereka. Aku mau kamu nurutin apa kata papa kamu. Aku tidak sama kamu. Kita udahan aja. Keesokan harinya, ketika Wisnu dan Ria sedang jalan bersama dengan Gea, dan ketika Wisnu pergi ke toilet, tiba-tiba muncullah teman Gea yang pernah disuruhnya untuk menculik Ria. Bukannya itu anak yang waktu itu ya? Waktu itu lo nyuruh gue buat nyulik anak itu. Tapi lo sekarang malah berduaan. Kamu bisa-bisanya nyulik Ria. Baiknya kamu segera pergi dari sini atau saya laporkan kamu ke polisi. Cabut. Dan pasca kejadian barusan, ayah Wisnu pun kemudian sadar bahwa ia telah salah memilih Gea, dan akhirnya ia pun merestui jika Wisnu memilih Alia. Wisnu pun segera bergegas pergi ke rumah Alia, namun ternyata Alia kini hendak melangsungkan pernikahan dengan Putra. Wisnu yang tidak mau hal itu terjadi, ia pun kemudian berniat untuk membawa lari Alia, namun sayangnya usaha mereka tadi kemudian diketahui oleh Putra. Kamu mau kemana? Alia kagak mau nikah sama Bang Putra. Alia tuh utang sama gue 20. Berapa rekening lo? Ikut transfer. Itu Putra nyuruh kita buat ngerebut uang dari Alia. Oh gitu. Jangan dibongkar di sini, kacau loh. Katanya mau bayar kita 10 juta. Mana? Nah, cabut. Jumpa. Ayah dan ibu Wisnu pun kemudian juga datang ke tempat tersebut, dan berhubung acara pernikahan Alia dan Putra kini telah dibatalkan, mereka pun kemudian segera menggantinya dengan acara pernikahan Wisnu dan Alia, dan film ini pun berakhir. Telepon dulu ya. Film ini dimulai dengan Mentari yang hampir menabrak seekor bocil, namun untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Galang. Galang pun kemudian memarahi Mentari karena ia dianggap telah lalai dalam berkendara. Kali kalau main bola jangan di tempat kayak gini. Kenapa jadi lo ngomelin adiknya? Apa saya yang salah? Saya yang lalai jaga anak saya. Salah, minta maaf. Kelar. Ibunya aja minta maaf sama aku. Tidak lama kemudian, Mentari datang menemui pacarnya yaitu Daniel. Namun sebelum sempat berbicara lebih banyak, Mentari kemudian ditelepon ibunya dan diminta untuk segera pulang. Setibanya di rumah, ibunya kemudian memberitahu kabar yang sangat mengejutkan, yaitu ternyata selama ini Mentari ini bukanlah anak kandungnya, melainkan ia dulu telah tertukar di rumah sakit dan ibunya baru menemukan anak kandungnya sekarang yang bernama Senja. Ini Senja, anak kandung mama. Kalian tertukar ketika dilahirkan di rumah sakit. Selama ini lo udah ngerebut hak gue, jadi mendingan lo sekarang pulang. Kamu memang anak kandung mama, tapi Mentari juga. Kalian harus saling akur. Mentari begitu terkejut mendengar kabar tersebut, namun ibunya mengatakan bahwa bagaimanapun juga Mentari ini masih anaknya juga meskipun ia bukanlah anak kandungnya. Ibunya kemudian mengatakan bahwa ibu kandung Mentari sekarang masih hidup dan ia pun kemudian memberitahukan keberadaannya. Keesokan harinya, Mentari kemudian mencoba melihat secara diam-diam seperti apakah ibu kandungnya, namun ia kemudian diketahui oleh Galang yang ternyata adalah anak angkat ibu Mentari. Lo ngapain di sini? Bukan urusan kamu. Kenapa? Kamu mau stalking gue ya? Aku mau ketemu sama ibu kandung aku. Gak usah kesini lagi. Ibu,
Namun Ibu Mentari justru mengusir anak kandungnya itu, di mana ia merasa takut jika Mentari tidak bisa hidup dengan dirinya yang orang miskin. Di saat bersamaan, Daniel yang datang ke rumah Mentari, namun ia justru mendapati Senja yang menyambutnya. Ia pun kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ialah yang merupakan anak kandung Ibu Mentari. Tidak lama kemudian, Mentari pun pulang, namun Senja yang tidak suka dengan keberadaan Mentari dan ia pun kemudian memintanya untuk segera pergi dari rumah ini. Harusnya udah gak di sini. Aku masih butuh waktu buat cerna semuanya. Kamu jangan gangguin aku dulu. Lo selama ini hidup enak bareng sama papa gue. Lo tuh udah ngerebut hak gue. Mendingan lo pergi sekarang. Mentari, parasit lo. Keesokan harinya, Mentari mencoba untuk melihat ibu kandungnya sekali lagi dan ia mencoba meyakinkannya agar memperbolehkan dirinya untuk tinggal dengannya. Ibu tungguin aku sebentar aja. Bukannya harusnya ibu tuh peluk aku ya? Tempat kamu bukan di sini. Aku udah gak punya tempat lagi di rumah mama. Kamu boleh tinggal di sini. Kamu harus bisa hidup susah. Kamu bantu Galang jualan sate. Aku bakal lakuin. Di saat bersamaan, Senja kini tengah berusaha untuk merebut Daniel dari sisi Mentari dan tidak lama kemudian muncullah dua orang yang memanggilnya, di mana ternyata Daniel ini memiliki hutang yang sangat banyak dan ia berniat untuk menikah dengan Mentari ataupun Senja adalah untuk memiliki hartanya. Hutang judi slot itu udah numpuk, udah banyak. Lihat cewek di sana dan dia yang akan lunasi semua utang-utang saya. Daniel, masih lama ngobrol. Sampai ketemu bulan depan. Permisi. Jangan lupa Daniel. Keesokan harinya, Mentari mulai membantu Galang untuk berjualan sate untuk membuktikan kepada ibu kandungnya bahwa dirinya bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya yang sekarang jika dirinya adalah anak orang miskin. Beberapa waktu pun berlalu, Daniel yang hanya mengejar harta warisan dari ibu Senja tersebut dan setelah mengetahui jika Senja adalah anak kandungnya, ia pun kemudian berencana untuk berpacaran dengan Senja. Saya mau jalin hubungan yang lebih serius sama Senja. Bukannya kamu baru putus dari Mentari? Kalau perlu kita berdua langsung nikah aja, Tan. Mama gak setuju ya kalau Daniel lebih memilih aku daripada Mentari. Harusnya mama tuh lebih memihak aku dong. Keputusan menikah itu bukan hal sepele loh. Kalian tuh harus jaga perasaan Mentari. Malam hari pun tiba, setelah selesai berjualan, mereka pun kemudian saling curhat tentang bagaimana Gilang bisa diangkat anak oleh Ibu Mentari dan juga Mentari yang masih bingung kenapa ibunya seolah berusaha membuat Mentari menjauhinya. Orang tua gue meninggal, ibu yang ngasuh gue. Aku ngerasa sebenarnya ibu baik kok. Kenapa ya ibu kayak berusaha buat kelihatan dingin gitu sama aku? Ya mungkin ibu cuman butuh waktu. Kasih ya. Keesokan harinya, Mentari tidak sengaja melihat Daniel yang sedang berduaan dengan Senja dan ia pun mendengar percakapan mereka di mana mereka hendak segera melangsungkan pernikahan. Mentari pun terlihat begitu sedih melihat kenyataan tersebut dan melihat hal itu, Galang kemudian mencoba menghiburnya. Buat lo. Dan sejak saat itu, hubungan antara Galang dan Mentari pun terlihat semakin dekat. Sampai suatu ketika, waktu Galang dan Mentari sedang sibuk meracik sate, tiba-tiba muncullah Senja yang datang dan mencoba mencuri perhatian Galang. Dan ketika mereka masih sibuk dengan hal tersebut, datanglah Daniel yang kemudian hendak membawa Senja. Kamu ngapain di sini? Kamu lagi main naga-naga kan? Aku lagi bantuin Galang. Kalian berdua mending cabut dari sini. Ikut aku. Beberapa waktu kemudian, Mentari yang terlihat sangat kecapean karena seharian telah membantu Galang untuk berjualan sate dan Ibu Mentari kemudian tidak sengaja melihatnya. Dan melihat hal itu, hati ibunya pun terlihat begitu tersentuh dan tidak tega melihat anaknya itu harus bekerja keras seperti itu. Sebenarnya aku nggak tahu sih, ibu sesayang apa sama aku. Seneng kalau tahu kalau ibu tuh ibu aku. Maafkan ibu nak, karena kamu terlahir dari wanita yang miskin. Aku lebih takut kalau aku nggak ada waktu buat berbakti sama ibu. Kita pulang. Dan setelah kejadian itu, Mentari pun kemudian memutuskan untuk pindah secara permanen ke rumah ibu kandungnya. Ia pun kemudian berpamitan kepada Ibu Senja, di mana Senja tidak suka melihat Mentari yang kini sangat dekat dengan Galang. Kenalin, ini Galang. Jagain Mentari ya. Pasti jagain. Dia bisa pakai ojol atau taksi online? Emang saya yang mau kok. Hati-hati ya sana. Keesokan harinya, Mentari tidak sengaja melihat Daniel yang sedang ditagih oleh debt collector dan dari sini ia pun kemudian mengetahui jika Daniel hanya memanfaatkan dirinya dan juga Senja untuk mendapatkan hartanya saja. Dan karena Mentari akhirnya mengetahui hal itu, ia pun kemudian hendak memberitahukan hal tersebut kepada Senja. Aku bakal bilang ke Senja. Emangnya Senja bakal percaya sama kamu? Percaya soal apa? Dia cuma mau manfaatin kamu doang buat bayar utangnya dia. Mentari ini cuma bikin hubungan kita tuh hancur. Dia bohong, kamu percaya sama aku. Buat apa aku percaya sama kamu?
Beberapa saat kemudian, Daniel dan Senja mengatakan kepada ibunya bahwa persiapan pernikahan mereka sudah hampir selesai, di mana hal tersebut membuat ibunya sedikit terkejut karena mereka tidak membicarakan perihal pernikahan tersebut dengan ibunya. Hampir 80% sudah fix. Tanpa diskusi dulu sama mama. Biar mama juga nggak terlalu pusing. Ya, kalau kalian memang sudah sepakat, mama bisa apa? Keesokan harinya, terlihat Mentari yang mencoba menelpon ibu Senja terkait niatan Daniel yang sebenarnya menikahi Senja. Sementara itu, Daniel kemudian membawa Senja ke tempat di mana resepsi pernikahannya akan diadakan. Namun setelah mendengar perkataan Mentari dan juga ibunya untuk berpikir kembali atas rencana pernikahannya tersebut, dan akhirnya Senja pun kemudian memutuskan untuk membatalkan acara pernikahannya itu. Kamu gak suka ya sama tempatnya? Kayaknya aku nggak benar-benar cinta sama kamu. Tunggu. Lagian aku juga nggak mau nikah sama cowok kasar kayak kamu. Kalau kamu batalin semua ini, dan mereka semua bakal ngejar aku sampai ke ujung dunia. Jadi bener ya apa kata Mentari? Kalau kamu tuh cuma manfaatin aku. Enggak, tunggu. Enggak! Daniel yang masih mencoba mengejar Senja, dan beruntungnya muncullah Mentari dan Galang yang kemudian menghadang Daniel. Galang yang mencoba menghibur Senja, namun di sini Mentari kemudian mengetahui jika Senja menyukai Galang. Padahal cowok yang aku suka tuh bukan Daniel. Senja suka sama Galang. Maaf ya lama. Ya udah kalau gitu biar aku sama Galang antar kamu ke rumah. Dan pasca kejadian itu, Senja pun kemudian mengerti jika Mentari ini memanglah orang baik, sehingga ia pun kemudian meminta maaf atas semua perlakuannya selama ini. Maafin aku ya. Gak apa-apa. Aku kan selama ini selalu jutek sama kamu. Karena aku udah anggap kamu kayak saudaraku sendiri. Keesokan harinya, Galang kemudian memberikan kejutan berupa berbagai hadiah yang dititipkan ke beberapa orang, di mana tujuannya adalah untuk menyatakan perasaan sukanya kepada Mentari. Namun setelah teringat jika Senja juga suka kepada Galang, Mentari pun kemudian terpaksa untuk menolak perasaan Galang tersebut. Boleh kan kasih aku kesempatan untuk... Galang, aku minta maaf. Aku nggak bisa. Entah. Namun ketika Mentari hendak pulang, tiba-tiba muncullah Daniel yang kemudian menculik Mentari. Beberapa saat kemudian, Daniel kemudian memberitahu Mentari bahwa tujuannya menculiknya adalah untuk meminta tebusan uang agar ia bisa membayar para debt collector yang masih mengejarnya. Dan setelah mendapatkan ancaman tersebut, Senja kemudian menelpon Galang dan memberitahukan hal tersebut. Diculik. Dan dia minta tebusan. Tolongin tante ya. Kita coba cari Mentari. Tidak lama kemudian, Mentari yang berhasil melepaskan ikatannya dan ia pun segera menelpon Galang. Namun sebelum sempat memberitahukan keberadaannya, Daniel kemudian memergokinya dan ia pun langsung mencoba mengikatnya kembali, tapi Mentari berhasil melarikan diri. Galang kemudian mencoba melihat lokasi GPS HP Mentari barusan dan ia pun segera bergegas ke tempat tersebut. Dan ketika Daniel masih mengejar Mentari, Galang kemudian tiba di saat yang tepat. Lepasin gue! Dan akhirnya Galang berhasil menangkap Daniel. Beberapa saat kemudian, Mentari pun akhirnya telah pulang dan mereka terlihat begitu bahagia melihat Mentari dalam keadaan yang baik-baik saja. Keesokan harinya, Mentari dan Senja saling curhat tentang cowok yang disukai mereka, yaitu Galang. Dan di sini Senja terlihat begitu terkejut ketika mengetahui jika Mentari telah menolak cinta Galang karena ia merasa tidak enak kepada Senja. Dan mengetahui hal tersebut, Senja pun kemudian sedikit memarahinya dan ia mengatakan bahwa ia akan membantu Mentari untuk bisa jadian dengan Galang. Aku gak mau kamu kehilangan Galang. Semua karena takdir, bukan salah kamu. Galang itu sukanya sama kamu. Aku udah nolak Galang. Kamu tuh gimana sih? Biar aku yang atur semuanya. Makasih ya. Keesokan harinya, Galang mendapatkan berbagai hadiah persis seperti yang dilakukannya untuk menembak Mentari. Dan mengetahui hal itu, ia pun sadar bahwa itu semua pasti adalah perbuatan Mentari. Dan mengetahui hal tersebut, Galang pun kemudian mengatakan bahwa ia telah menerima cinta Mentari. Dan film ini pun berakhir. Powerannya dulu. 3, 2, 1. Tenang. Film ini dimulai dengan Feli yang hendak melakukan acara nonton bareng konser penyanyi Korea idolanya. Namun acara tersebut kemudian dihentikan oleh Rafael karena Feli ternyata mencuri listrik milik Rafael untuk melakukan nonton bareng tersebut. Kenapa boleh pakai dicopot segala sih? Modal sih? Hah? Listriknya pakai nyolong? Kita bagi dua. Yaudah balikin duit kita lagi balikin. Cuma sebentar ya. Hah? Lihat nih cuma serius. Kenapa sih lu tak nyari gara-gara ya lu sama gue? Mama lepasin gue.
Morgan kemudian mencoba untuk menenangkan Feli, di mana Morgan ini sebenarnya naksir kepada Feli, namun sampai saat ini ia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya itu. Dan karena tahu jika Feli ini sangat suka dengan artis Korea idolanya tadi, Morgan kemudian berjanji untuk mencari uang agar bisa membeli tiket VIP untuk menonton konser tersebut. Gue bakal cari uang yang banyak, beliin lo tiket konser Bibes yang VIP. Ya mimpi itu sama-sama orang susah. Lu wajib harus doain gue. Amin ya Allah. Keesokan harinya, ketika Rafael tengah berjualan seblak, namun tiba-tiba muncullah dua orang yang sangat mencurigakan yang kemudian mengejarnya. Rafael pun kemudian langsung melarikan diri dan ia secara spontan langsung naik sebuah mobil pick-up milik seorang cewek yang bernama Rere. Siapa lu apaan di mobil gue, ha? Gimana kalau kita ngomong baik-baik dulu? Turun sekarang. Turun aja, awas aja ya sampai gue ngeliat lu lagi. Sementara itu, Feli yang bangun kesiangan, ia pun segera bergegas masuk ke salon tempatnya bekerja, di mana ia langsung dimarahi oleh manajer salon tersebut. Dan ternyata kedua orang yang mencurigakan tadi adalah anak buah ayah Morgan, di mana Morgan ini sebenarnya adalah anak orang kaya, namun ia berpura-pura menjadi orang miskin di hadapan Feli. Tahun ini aku bisa mengembalikan modal-modal mama mereka. Kamu memang hebat. Pasti, Pak. Udah punya calon? On progres sih, Pak. Siapa cewek yang berani jual mahal sama anak mama? Cewek yang satu itu memang mahal. Feli kemudian kembali dimarahi oleh manajernya karena ia tidak sengaja telah menumpahkan toner di wajah pelanggannya. Dan tidak lama kemudian muncullah pemilik salon tersebut yang ternyata ia adalah Morgan. Dan ketika sang manajer melaporkan kejadian barusan kepada Morgan, namun Morgan justru tidak memberikan hukuman kepada Feli, melainkan ia justru melunaskan semua kasbon yang dilakukan oleh karyawannya hari itu. Semua kasbon dihapuskan. Ya ampun, makasih Bobo. Makan siang dari kantor. Di tempat lain, Rere kemudian mendatangi Rafael untuk mengembalikan HP-nya yang terjatuh di mobilnya tadi. Rafael pun kemudian mengucapkan terima kasih dan ia kemudian memberikan seblak gratis kepadanya. Tidak lama kemudian, muncullah seorang vlogger songong yang bertindak sangat tidak sopan dan melihat tingkahnya itu, Rafael pun kemudian langsung mengusir vlogger tersebut. Maksudnya apa yang ngusir-ngusir kayak gitu? Besok warung lu bakal lebih laku 100 kali lipat. Keluar! Gue viralin biar lu besok bangkrut. Kalau suruh keluar ya keluar. Keluar gak? Banyak ngomong lu ya. Lu belum tahu siapa gua. Beberapa saat kemudian, Feli kemudian menyelamatkan ayah Morgan yang hampir saja tertabrak sepeda motor. Dan sebagai ucapan terima kasih, ayah Morgan itu pun kemudian mentraktir makan Feli di sebuah restoran. Ayah Morgan kemudian makan sambil melihat video yang diposting oleh vlogger songong tadi. Dan karena ia membahas warung seblak milik Rafael, Feli pun kemudian mengatakan bahwa ia mengenal pemilik warung tersebut. Dan yang sangat mengejutkan, ayah Morgan mengatakan bahwa Rafael itu sebenarnya adalah anaknya dari istri sebelumnya. Namun Rafael tidak mau memiliki hubungan dengan ayahnya, sehingga ayah Morgan itu kemudian menawari Feli sejumlah uang jika Feli mampu membuat hubungan antara Rafael dengan ayahnya menjadi lebih baik. Kamu mau uang tambahan nggak? Emangnya ada apa, Om? Supaya dia bisa kembali ke rumah saya, kamu akan saya kasih uang 25 juta. Ini ada 2,5 juta. Keesokan harinya, Feli kemudian pamit cuti dari salon karena ia harus mengerjakan misi yang diberikan oleh ayah Morgan tadi. Ia pun kemudian berpamitan kepada temannya yang bernama Dewi, di mana Dewi sendiri terlihat bingung dengan tingkah Feli tersebut. Sementara itu, warung seblak milik Rafael akhirnya benar-benar menjadi sepi setelah diviralkan negatif oleh vlogger songong tadi. Tidak lama kemudian, muncullah Feli yang menyamar menjadi penyanyi jalanan dan ia merubah namanya menjadi Lilis. Lilis kemudian bernyanyi di tempat tersebut dan hal itu ternyata mampu membuat orang berkerumun di warung seblak milik Rafael, sehingga ia pun kemudian mendapatkan pembeli yang sangat banyak. Dan melihat hal itu, Rafael pun kemudian menawarkan kerjasama dengan Lilis. Ada apa? Gimana kalau kita kerjasama? Syaratnya, Neng, ajak penonton-penonton untuk makan di sini. Mau, A? Ya enggak buat A. Morgan kemudian datang ke salon miliknya, namun ia mendapati bahwa Feli tidak masuk hari itu. Ia pun kemudian menanyakan di mana keberadaannya, dan teman Feli tadi, yaitu Dewi, kemudian mengajaknya keluar untuk memberitahukan informasi mengenai Feli. Dewi yang sebenarnya naksir kepada Morgan ini, dan ia kemudian menyebarkan fitnah bahwa sepertinya Feli itu memiliki seorang sugar daddy. Mendingan Bapak lupain deh si Feli. Dia itu punya sugar daddy. Kayaknya nggak mungkin deh. Awalnya juga saya nggak mau percaya. Dia kan apa-apa maunya beli merch K-pop. Jadi ya nggak heran kalau dia punya sugar daddy. Ya nggak sih?
Malam harinya, Morgan kemudian hendak menemui Feli, namun ia enggan menemuinya karena ia masih menyamar sebagai Lilis. Beberapa saat kemudian, Feli hendak menemui ayah Morgan untuk memberikan laporan terkait misinya, namun ia tidak sadar bahwa Morgan tengah mengikutinya secara diam-diam. Dan ketika ayah Morgan memberikan uang sebagai bayaran atas jasanya tersebut, dan melihat hal itu, Morgan mengira bahwa Feli ini memang benar memiliki seorang sugar daddy, dan orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Bisa yakinin dia untuk terima uang dari investor. Saya yakin banget kalau kali ini Rafael pasti bakalan nurut banget sama kamu. Ini ada bonus buat kamu. Ini ada uang 5 juta. Makasih sekali lagi ya. Terima kasih Om. Keesokan harinya, Morgan kemudian curhat kepada Dewi atas apa yang dilihatnya tadi malam, dan melihat hal itu, Dewi pun langsung memiliki kesempatan untuk bisa mendekati Morgan. Sementara itu, Rere yang terlihat cemburu karena Rafael sepertinya suka kepada Lilis, dan ia kemudian meminta tolong kepada Lilis untuk membantunya berdandan dengan tujuan agar Rafael juga tertarik kepadanya. Ini beneran gue. Rere gimana? Suka nggak? Suka banget, Lis. Nah, Rere tuh malah kelihatan cantik. Pol. Bisa aja Lilis nih. Rafael yang hari itu sangat sibuk, sementara Lilis dan Rere masih sibuk berdandan, dan dikarenakan hal itu, Rafael pun tidak bisa menghargai Rere yang kini telah berubah menjadi cantik dan justru memarahinya karena ia tidak datang untuk membantunya. Kenapa ngomongnya tuh jahat banget sama Neng Rere? Masa kayak begitu? Dandanan juga menor lagi. Buat AA jadi senang. Jadi gue salah. Sementara itu, Dewi yang memfitnah Feli sebagai sugar baby dari ayah Morgan tadi, namun kenyataannya justru dia sendirilah yang menjadi sugar baby dari ayah Morgan. Feli kemudian datang menemui Morgan untuk mentraktirnya makan malam, namun Morgan yang terlanjur kecewa karena ia mengira jika Feli adalah selingkuhan ayahnya, dan ia pun kemudian memutuskan untuk menjauhi Feli. Koleksi merchandise pribadi lo. Nah, gue udah gak butuh lagi. Sama gue udah gak mood nonton konser. Jadi lu nonton sendiri aja. Emangnya ada yang salah sama gue? Gue yang salah karena gue terlalu banyak ngarep. Morgan! Morgan! Morgan kemudian mengkonfrontasi ayahnya dan memintanya untuk berhenti menjalin hubungan dengan cewek selingkuhannya, yang di dalam pikiran Morgan cewek tersebut adalah Feli. Dan mendengar perkataan anaknya itu, keesokan harinya ayah Morgan langsung menemui Dewi karena ia mengira jika hubungan mereka telah diketahui oleh anaknya. Namun Dewi yang tidak percaya dengan hal itu karena ia berpikir bahwa ayah Morgan sudah bosan dengannya, ia pun kemudian mengatakan bahwa saat ini Dewi telah berpacaran dengan Morgan. Bakal jadi menantu Om. Saya nggak akan biarkan itu terjadi. Bayang. Enggak, Dewi, Dewi. 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 Won. Beberapa saat kemudian, Rere telah membawa ayah Morgan ke rumah sakit, dan ia kemudian meminta Rere untuk menelpon anaknya, yaitu Rafael. Tidak lama kemudian, Morgan dan ibunya pun datang untuk melihat keadaan ayahnya, dan di belakang mereka kemudian muncullah Rafael juga. Ayah Morgan kemudian menjelaskan bahwa Rafael adalah anak dari istrinya terdahulu, di mana hal itu kemudian membuat mereka sedikit terkejut. Tidak lama kemudian, Feli kemudian datang ke tempat tersebut juga, dan Morgan pun sangat marah karena ia mengira bahwa Feli telah merusak keluarganya. Gue udah tahu semuanya. Ini semua kesalahpahaman lo. Lo ngelakuin semua ini supaya lo bisa beli tiket konser kan? Kamu jangan salahkan Feli. Lihat papa tuh ngasih uang ke Feli. Karena papa minta tolong sama Feli untuk kasih uang itu, Rafael. Papa selingkuh bukan dengan Feli, tapi dengan Dewi. Saya minta cerai. Laras tunggu Laras. Dan karena kini semua masalah sudah terungkap, keempat orang itu pun kemudian saling meminta maaf satu sama lain atas semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Malam harinya ketika Rere hendak pulang, namun ia tiba-tiba dihentikan oleh Rafael karena ia hendak menyatakan perasaannya kepada Rere. Gue mau ngasih lo sesuatu. Sesuatu apa? Gue terima. Keesokan harinya, terlihat Dewi yang kemudian dipecat setelah ketahuan bahwa ia telah menjadi selingkuhan ayah Morgan. Sementara itu, ayah Morgan sendiri terlihat tengah menandatangani surat perceraian yang diminta oleh istrinya, dan ayah Morgan itu pun terlihat begitu menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, dan ia pun kemudian berpamitan kepada mereka semua. Morgan, kalian berdua adalah keluarga. Keluarga adalah segalanya. Papa pesan sama kalian, jangan tiru kelakuan papa. Maafkan aku. Beberapa saat kemudian, Morgan kemudian memberikan uang yang telah dijanjikan oleh ayahnya kepada Feli, namun ia kemudian langsung pergi begitu saja. Dan melihat hal itu, Rafael kemudian mengatakan agar Morgan lebih berani untuk mengungkapkan perasaannya itu kepada Feli, dan setelah mendengar saran dari Rafael tersebut, Morgan pun segera bergegas menyusul Feli yang kini hendak berangkat untuk menonton konser. Morgan kemudian mencoba untuk memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Feli, dan Feli pun akhirnya mau menerima cinta
cintanya. Dan film ini pun berakhir. Bu kenapa, Bu? Ini kepleset, Neng. Licin, Bu, jalanan ya? Iya. Makasih, Neng Maya. Iya, yuk. Kita... Film ini dimulai dengan Maya yang mencoba menolong ibu-ibu yang terjatuh di jalan. Namun tiba-tiba muncullah Rendra yang mengendarai mobil. Dan ia begitu terburu-buru karena ia harus segera ke balai desa untuk menghadiri acara pendaftaran calon kepala desa. Sebentar, nggak kasihan sama ibunya? Udah nggak ada waktu ini. Kan banget sih, saya bilang sabar. Kalau saya jadi kepala desa nanti jangan harap kamu bisa tinggal di sini ya. Belagunya minta ampun kamu. Ma. Ya nggak bisa gitu. Kamu, jangan. Beberapa saat kemudian, Rendra pun kemudian langsung mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Sementara di saat yang bersamaan, di rumah Maya terlihat dua orang preman suruhan ayah Rendra yang mencoba mengusir ibu Maya dan mengancamnya untuk segera menjual rumah tersebut. Maya yang tidak terima dengan perlakuan mereka, dan ia pun kemudian mengatakan bahwa ia akan ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk melawan mereka. Pergi dari rumah sini. Rumah ini tidak akan pernah kami jual. Percuma kamu ngusir. Cepat pergi! Akan mencalonkan sebagai calon kepala desa. Mencalonkan jadi kepala desa sekarang juga. Para warga pun kemudian ramai-ramai mengiringi Maya untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dan melihat hal tersebut, ayah Rendra yang merasa bahwa akan ada orang yang berani menyaingi anaknya itu, dan ia pun kemudian mendatangi rumah Maya dan langsung melabrak ibu Maya. Kamu itu bisa ngatur anak gak sih? Kamu ngaca dong. Kalian gak bakalan menang lawan anakku. Ada masalah? Kita lihat aja siapa yang bakal didukung sama warga. Malam harinya, Rendra mengadakan acara dangdutan bersama dengan tim suksesnya sebagai bentuk kampanye miliknya. Namun ada satu orang warga yang pada waktu itu sakit gigi, dan karena merasa terganggu, ia pun kemudian meminta tolong kepada Maya untuk menghentikan acara tersebut. Bisa gak punya empati sedikit aja? Katanya mau jadi kades. Kok nggak ada empatinya sama warga sendiri ya kamu? Udah, kampanye karena saya yang akan jadi pemimpin. Tidak semua hal bisa kamu beli dengan uang. Paham. Keesokan harinya, Rendra kemudian membagi-bagikan sembako kepada para warga untuk mencari suara dalam pemilihan kepala desa nantinya. Namun para warga sepertinya masih enggan untuk mendukungnya dan masih memilih Maya sebagai kepala desanya. Tidak lama kemudian muncullah Rendra di tempat tersebut, namun tiba-tiba terlihat seekor kambing yang hendak menyeruduknya. Rendra pun kemudian terjatuh dan terluka, dan melihat hal itu, Maya kemudian mencoba menolongnya dan mengobati lukanya. Tapi saya nggak mau ya, gara-gara luka kayak begini saya dijadiin candaan. Rendra, nato keseruduk kambing kemudian nyungsep. Rendra nyungsep. Keseruduk kambing. Nggak gitu. Beberapa saat kemudian muncullah dua orang preman tadi yang kembali hendak mengancam Maya untuk mundur dari pencalonan kepala desa. Namun mereka gagal melakukannya karena Maya kemudian berteriak meminta tolong kepada para warga untuk mengusir mereka. Ayah Rendra pun kemudian merasa kesal atas kegagalan anak buahnya itu, dan tiba-tiba muncullah Rendra yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Cewek yang diancam siapa? Bukan urusan kamu. Papa sangat ingin kamu itu menambil kades. Kita itu udah unggul 70% di hasil quick count. Kamu lebih keras lagi dalam berkampanye. Rendra mau istirahat dulu, capek Pak. Malam harinya terlihat ada dua orang bertopeng yang kemudian menculik remaja di desa tersebut. Dan keesokan harinya tengah terjadi acara debat antar calon kepala desa, dan para warga yang resah akan kasus penculikan tersebut pun kemudian mengeluarkan unek-uneknya tersebut kepada mereka. Bagaimana cara mengatasi kasus penculikan yang sedang marak saat ini dan apa solusinya? Saya yakin pelakunya akan cepat ditangkap. Keamanan warga adalah prioritas yang utama. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Beberapa waktu kemudian, Maya yang mengadakan acara kerja bakti sebagai salah satu program kampanye miliknya. Namun di tempat tersebut terlihat Rendra yang juga ikut berpartisipasi. Dan melihat hal itu, Maya pun terlihat begitu kesal karena ia mengira Rendra hendak menyabotase acara miliknya itu. Udah masuk ke program saya. Manipulatif banget jadi orang sih. Rendra, saya ngomong sama kamu, jawab dong. Jangan kamu pikir bisa memenangkan pilkades ini. Capek ngomong sama kamu. Malam harinya ketika Rendra pulang ke rumah, ia tidak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya dan kedua anak buahnya, di mana dari sini Rendra akhirnya mengetahui bahwa ayahnya itu hendak menjadikan Rendra sebagai kepala desa adalah agar usaha mebel miliknya bisa menjadi lebih maju karena ia nantinya bisa menebang pohon di hutan desa tersebut dengan leluasa. Bapak itu cuma manfaatin anaknya, iya. Ini uang besar buat kita semua. Tapi cara Bapak tuh salah, Pak. Bapak itu udah ngerusak lingkungan. Rendra mau mundur aja jadi kades. Kamu ikuti semua kemauan Bapak. Kalau masih mau dianggap sebagai anak.
Sementara itu, di saat bersamaan, terlihat Maya yang mendatangi rumah salah satu muridnya yang sedang sakit, dan di sana ia pun kemudian mengajari mata pelajaran hari ini. Tidak lama kemudian, terlihat Rendra yang tidak sengaja lewat, dan ia pun kemudian menghentikan kendaraannya ketika melihat ada sepeda milik Maya di tempat tersebut. Mereka pun kemudian saling ngobrol sebentar, dan Maya kemudian memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Maya hendak diculik. Udah, kamu saya antar pulang, Dan untung saja muncullah Rendra yang menolong Maya. Ia pun kemudian mengantarkan Maya pulang, dan Maya pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi. Keesokan harinya, terlihat ayah Rendra yang mendatangi ibu Maya, di mana tujuannya masih sama, yaitu hendak mengusir mereka dari rumah tersebut. Tidak lama kemudian, muncullah Rendra dan Maya yang melihat kejadian itu. Ngapain kamu bareng sama dia? Rendra itu cuma mau bantu dia. Lebih baik Bapak pergi dari sini, Pak. Rendra akan mendukung Bu Sarah untuk mempertahankan rumah ini, Pak. Rendra tahu, Pak, siapa yang salah. Rendra bisa lapor polisi, Pak. Beberapa saat kemudian, Maya dan Rendra kemudian melakukan program untuk kepentingan desa, yaitu kerja bakti dan menanam pohon bersama. Mereka pun kemudian beristirahat sebentar sambil makan cilok, dan di sini terlihat bahwa sepertinya kedua orang ini mulai memiliki perasaan yang berbeda. Dan ketika mereka masih melakukan hal itu, tiba-tiba muncullah seorang pria yang bernama Ferry, yang seorang tentara yang merupakan pacar Maya. Maya, Pulang. pengen ngomong serius 4 mata sama kamu. Ngomong apa tadi? Mau ngomong apa tuh? Aku mau serius sama kamu. Kamu pasti kaget kan? Bakal kasih waktu. Maya pun kemudian pulang, dan ia terlihat begitu terkejut mendapatkan lamaran dari Ferry tadi. Maya pun kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya, di mana ibunya sendiri menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Maya, apakah Maya mau menerima lamaran tersebut atau tidak. Ferry ngelamar Maya, Bu. Berarti Ferry itu serius sama kamu. Ferry akan bawa Maya ke Papua. Kan ibu bisa ikut kamu nantinya. Nggak mungkin, Bu, tapi Maya kan masih mau jadi kades. Pasti ada sesuatu. Sebelumnya di rumah, Rendra kembali dimarahi oleh ayahnya. Namun di sini Rendra justru berani melawan ayahnya tersebut. Ngapain kamu berdua-duaan sama Maya? Dia itu musuh kamu. Pak, dia itu partner supaya penebangan hutan tidak semakin merajalela di desa. Bapak lakukan ini semua supaya hidup kamu tuh nggak melarat seperti bapak dulu. Apa itu balasannya? Pak, udah Rendra menjadi kepala desa. Maafin Rendra. Malam hari pun tiba, dan dikarenakan kasus penculikan masih saja terjadi di desa ini, Rendra dan Maya kemudian memutuskan untuk mengaktifkan kembali program Siskamling. Para warga pun mulai berjaga, termasuk Rendra dan Ferry, namun mereka justru sibuk saling sindir untuk memperebutkan Maya. Harus melindungi perempuan di desa ini dari penculikan, dari para penculik hati. Daripada dianggurin, kalau udah niat mau ngambil, mau dijagain juga tetap aja diserobot. Udah mulai panas di sini. Oh, gue udah tinggal. Keesokan harinya, Ferry kembali menemui Maya untuk menanyakan jawaban atas lamarannya. Namun terlihat Maya yang sedikit ragu, sehingga ia pun kemudian mencoba menghindari Ferry. Apa kamu sudah punya jawabannya? Pengen fokus pelkades dulu, Pak. Tapi Maya mau ngeprint dulu ada program. Maaf. Malam harinya, terlihat orang-orang bertopeng yang kemudian menyebarkan uang, namun di dalam amplopnya diselipkan foto Maya agar terlihat seolah uang tersebut berasal darinya. Para warga yang percaya kepada Maya pun kemudian mulai kecewa karena mereka mengira bahwa Maya telah melakukan kampanye uang untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Maya, kita benar-benar kecewa ya sama kamu. Dia nggak mungkin bagi-bagi duit. Berapa penghasilan seorang guru SD honorer? Orang yang melakukan ini sengaja berpikir kalau saya ini orang yang negatif, saya ini tidak baik gitu. Saya mohon percaya sama saya, Bu. Nanti kalian coblos sesuai dengan hati nurani kalian. Dan akhirnya hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala desa pun kemudian berlangsung. Para warga berbondong-bondong datang untuk memberikan suara mereka, dan setelah dilakukan penghitungan suara, akhirnya Maya telah berhasil menjadi pemenangnya. Setelah melakukan penghitungan suara, dimenangkan oleh Maya Apriani. Selamat ya, kamu memang lebih pantas dibandingkan saya untuk menjadi kepala desa.
Maya kemudian segera menyusul Ferry yang pergi keluar tadi, dan di sana Ferry sekali lagi meminta jawaban atas lamarannya kepada Maya. Dan dengan alasan bahwa ia kini telah terpilih menjadi kepala desa, ia pun tidak bisa menerima lamaran Ferry dan pergi dari kampung ini. Kenapa tinggalin Maya gitu aja, pergi gitu aja? Aku mau jawaban lamaran aku. Maya udah punya tanggung jawab sekarang di sini. Mai. Pasti akan ada perempuan lain. Maafin Maya. Ferry kemudian segera menemui Rendra dan ia dengan secara jantan mengucapkan selamat kepadanya karena sepertinya Maya lebih memilih bersama dengan Rendra daripada dengan Ferry. Dan ketika mereka masih melakukan hal itu, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan dari gadis-gadis yang diculik tadi. Di belakang mereka pun terlihat dua orang anak buah ayah Rendra yang mengejarnya, dan melihat hal itu mereka pun langsung menghajar para penculik tersebut. Apa-apaan nih? Jadi kalian yang menculik gadis-gadis di desa ini? Lagi bos. Beberapa saat kemudian, Rendra dan Ferry kemudian melaporkan semua tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh ayah Rendra, sehingga ia pun kemudian langsung ditahan oleh polisi. Maafin Bapak, Bapak sudah banyak melakukan kesalahan. Kamu jangan ikutin ya. Kamu juga ikut. Jalan. Beberapa waktu kemudian, Maya pun telah resmi diangkat menjadi kepala desa, dan tidak berselang lama, Rendra kemudian mengajak Maya untuk bertemu, dan di sini Rendra kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Maya. Maya yang juga merasakan hal yang sama, dan dia pun kemudian menerima lamaran Rendra tersebut. Dan film ini pun berakhir.